Kita beralih ke informasi korporasi. Pemirsa, PT Dharma Setia Nusantara Tbk mencatatkan laba 868 miliar rupiah pada kuartal 3 2024. Laba tersebut mengalami peningkatan 72% secara tahunan. Segmen kelapa sawit tetap menjadi kontributor utama pendapatan perusahaan, yakni menyumbang sekitar 86% dari total pendapatan. Peningkatan laba perusahaan didorong oleh kenaikan penjualan, yakni 9% secara tahunan menjadi 7,2 triliun rupiah. Dari sebelumnya 6,6 triliun rupiah. Penurunan harga pupuk juga berkontribusi positif terhadap efisiensi biaya. Dengan demikian, EBITDA tercatat tumbuh 34% secara tahunan menjadi 2,1 triliun rupiah. Pendapatan pendapatan produk kayu panel juga menunjukkan perbaikan dengan peningkatan 13,2% secara tahunan menjadi 503 miliar rupiah. Perbaikan penjualan ini disebabkan perusahaan menangkap peluang pasar kayu yang banyak ditinggalkan oleh kompetitor saat tekanan ekonomi global terjadi pada tahun lalu. PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI mengantongi laba bersih 42 triliun pada kuartal 3 2024 atau tumbuh 7,56% secara tahunan. Capaian ini ditopang oleh perluasan ekosistem berbasis digital dan optimalisasi bisnis pada perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan. Manajemen Bank Mandiri menyatakan pertumbuhan laba bersih perseroan ditopang oleh penyaluran kredit yang mencapai 1.590 triliun rupiah atau naik 20,8% secara tahunan. Capaian tersebut diikuti dengan kualitas aset yang terjaga dan semakin membaik. Selain itu, tren permodalan Bank Mandiri masih cukup kuat untuk menopang ekspansi Bank Mandiri ke depannya. September 2024, Bank Mandiri membukukan kinerja yang terjaga dengan baik dengan laba bersih secara konsolidasi sebesar 42 triliun atau tumbuh 7,56% secara year on year. Beban terhadap pendapatan atau cost to income ratio secara bank only tercatat 32,1% atau membaik 1,84% secara year on year. Ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri dapat beroperasi semakin efisien. Rasio NPL secara konsolidasi turun atau membaik 39 basis poin secara year on year menjadi di bawah 1 yakni 0,97%, dan terakhir rasio permodalan di mana CAR Bank Only terjaga dengan sangat baik di level 20,1%. Hal ini sekaligus menunjukkan Bank Mandiri mempunyai basis permodalan yang sangat kuat untuk dapat mendukung pertumbuhan ke depannya. September 2024 ini kredit Bank Mandiri tumbuh 22,1% secara year on year, jauh di atas pertumbuhan industri perbankan nasional yang kita ketahui berada di kisaran 11% secara year on year. Dan pertumbuhan kuat ini juga membuktikan komitmen Bank Mandiri untuk terus mengakselerasi segmen korporasi atau wholesale dan ekosistem bisnis turunannya yang pada akhirnya berorientasi pada dampak luas bagi masyarakat, dan tentunya fokus kami juga untuk terus mendukung kemajuan dari para pelaku usaha UMKM di dalam ekosistem dari nasabah-nasabah wholesale yang didukung oleh Bank Mandiri. Mungkin ini perlu juga di-quote bahwa tidak hanya berfokus di wilayah tertentu. Di semua wilayah, Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia mendorong pertumbuhan yang merata, yang merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk meraih capaian performa yang terus membaik dari tahun ke tahun. Di akhir kuartal 3 2024, GoTo berhasil memangkas rugi periode berjalan sebesar 53% hingga menjadi 4,54 triliun rupiah. Perbaikan kinerja ini konsisten berlanjut setelah pada kuartal 1 dan 2, perseroan mampu memacu efisiensi dan memangkas rugi bersih perusahaan. Manajemen GoTo menyatakan penurunan rugi bersih perseroan disebabkan tren pertumbuhan total pendapatan hingga beban perusahaan yang terjaga. Hingga akhir kuartal 3 lalu, kontributor pendapatan GoTo berasal dari pendapatan imbalan jasa, lalu dari jasa pengiriman, jasa pinjaman, jasa fee layanan e-commerce, hingga pendapatan iklan dan lainnya.